Ngomonglah. Kita mau kemana? Ke Negari Tua Pariangan. Ngapain di situ? Kami ke sana kuliah kerja lapangan tematik. Berapa hari? Berapa? 3 hari. Mana aja rutenya? Ke Jorong apa? Jorong Tua, Jorong Padang Bawang Panjang, Jorong Pariangan, kemudian Puncak Awas Rumput. Aur serumpun, awas. Awas Rumput. Karena di situ ada A-nya belakangnya, Pak. Jadi kami bacanya Awa. Awa. Oke. Go to Pariangan. Sampai berjumpa di Pariangan. Masih YouTube-nya, Pak. Masih YouTube. Masuk TikTok kita. Enggak lah, saya YouTube nih. Masih YouTube kita. Pariangan, Jangan lupa subscribe. Oke. Jangan lupa subscribe dan like, comment, and share. Halo Pak, halo. Situ lagi dijunjung. Halo Pak. TikTok ya Pak? TikTok ya Pak? Ya, sama kelompok, ditambah institusi kita. Sebab bagaimanapun juga kita promosi kita di tengah-tengah masyarakat bahwa anak Jenderal Tni Suharyanto Hush. Oh my God. I'm so
Cik, ini beberapa video. Oke Kincayes, kita berhenti makan siang. Jadi makan siangnya di hampir sampai di Harau. Tepatnya rumah makan Bahagia Baru. Tadi kita berangkat sekitar jam 8.15. Ini sekarang udah jam 12.45. 41. Jadi kita makan siang, sholat, kemudian sholat yang dijamakkan. Oke, ikuti terus video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Hah? Makan pun pusing kali ya? Orang cari makan tuh pusing. Kita sampai di mana? Ini kepala sukunya. Kincayers. Bungkus 5 ya? 6. Kita makan siang ya Bu ya. Oh, belum nih mau makan siang. Makan siangnya Apa menunya? Makan Bahagia Baru. Hai guys, kita akan melaksanakan kuliah kerja lapangan tematik itu bertempat di Desa Terindah Pariangan, Tanah Datar, Sumatera Barat. Tadi kita itu dari kampus berangkat sekitar jam 8-an. Sekarang kita lagi istirahat di daerah Harau. Lagi makan siang. Sehabis ini kita langsung cus ke Pariangan. Besoknya kita ke lokasi praktikum masing-masing. Hari Minggu ya, hari Minggunya nanti kita akan ke Aur Serumpun. Nah, kita tunggu nanti ya di Aur Serumpun seperti apa. Yeay. Pemenunya Kaipat. Ada tunjang, Ada ikan, sambal lado hijau, sambal ikan lado apa dulu hijau. namanya di Singkara dulu? Ikan lomak nak. Bukan. Ikan apa yang di Singkara? Tahu bukan. Ikan rayo. Bukan. Yang di Singkara. Apalagi Ada ayam bakar, ada dendeng. Yang di Danau Singkara dulu apa namanya? Ini apa? Dendeng rabu. Dendeng kari yang ya. Kayak gini. Kayak gini. Ikan ciri khas di sini. Khas Singkara. Pakai ikan sasau. Sasau. Mari kita sasau. tambah lagi. Pak, makan Pak. Jadi cewekmu ikut juga Arbi?
Jangan lupa makan. Jangan lupa makan dan subscribe. Enders Pak, enders Pak. Sudah benar. Makan. Kok kan pakai baju hitam ya? Udah siap makan Pak. Halo Pak, Pak sini Pak. Yare. Apa ya, Res? Kami makan dendeng ya. Ulang dari awal. Yorobun, orang-orang mau bangun dendeng. Yare. Iya. Makan Pak. Ini video apa foto Pak? Video. Iya. Nggak hobi makan, sorry. Kok penuh kalian ya? Kalian aja isinya. Lanjut. Ini botol siapa besar nih? Ya Allah. Ini bensin atau air? Ayo dong Pak, masa bensin. Makan Pak. Nggak hobi makan. Makan Pak. Udah lah, sama makan kalian. Makan tunjang. Ambil tunjangnya. Gigit. Ini lagi live loh Pak. Kenapa sih? Semoga kita nanti punya rumah yang bagus ya. Rumah yang indah. Kita usahakan rumah itu. Next kalau bunga matahari. Kayaknya otomatis lah. Oke, ini beberapa video.
Oke Kincayes, kita udah sampai di Desa Nagari Tua Pariangan. Cuman karena jalannya kecil, busnya tidak bisa naik ke atas. Jadi busnya kita tahan di situ dulu karena ada 4 bus di atas masih mengatur. Jadi karena udah maghrib, kita ke masjid dulu dekat dengan penginapannya. Jadi kita sholat dulu di sana. Jadi busnya di bawah dan mahasiswanya udah di drop off di bawah. Penginapannya di bawah. Jadi kita eksplorasi Negeri Tua Pariangan ini besok ya. Oke, nanti malam kita membuka acaranya juga di sini. Ikuti terus kegiatan kami di Nagari Tua Pariangan. Oke, kita coba menghangatkan diri minum air kawa daun. Nah, ini air khasnya orang Sumatera. Air kawa daun, kopi daun. Nah, biasanya disebut kawa daun. Harganya mie rebus. Mie 3, 4. 4 rebus. Biar hangat nih. Iya. Penanya tadi Pak. Itu Bu. Kawa tadi lapasnya sama Pak. Catat dulu nah, atau pesan. Jadi kawa khas daerah ini. Jadi kisahnya itu ya. Ada ya. Jadi bakwannya berapa? Saran sama Bawa ada limo apa? Taruh di piring aja. Taruh di piring aja, Pak. Ya. daunnya. Lumayan terasa. Juga bisa. Jadi ini sebenarnya entah teh. Oke. Percampuran ya. Jadi daunnya kan. Jadi sejarah daun kawa tuh ya saya tahu dari nenek saya, kiranya dimasukkan dalam bambu tuh. Itu enak tuh. Tapi sekarang nggak pernah saya tempurung kan. Kelapa. Batuk. Jadi katanya dulu tuh susah. Kopi itu diambil oleh orang Jepang gitu kan. Jadi yang ditinggalkan jadi orang tuh ngopi juga. Dia jadi daun dikeringkan, baru dibawa. Kopinya lah dibawa deh. Ya, di Belanda tuh. Biji kopinya. Sama sejarah tempe tuh kan. Tempe kan itu. Oke, kita coba kopi kawa di Nagari Tua Pariangan. Ini kawanya. Ini yang susu jahe. Susu jahe, Bang. susu jahe, kawa susu jahe. Enggak nempel itu. Ya ini Jahe. kawa jahe ya Pak ya. Oh, wise. Alhamdulillah. Ini yang kawa susu. Kawa susu. Siapa? Ini original. Masya Allah. Itu gula ya Pak ya. Gulonya situ, Pak. Emang kok gelap ya? Oh, ini. Ay. Nak terasa mengkawas Nuhun kok. Pak, nuhun. Mau pakai gorengan? Itu udah dikasih tahu sama tempe? ibu. Ada yang kasih tahu. Tempe ada? Udah dikasih tahu sama ibu tadi. Teh tarik. Ada gula merah ada. Kayak teh tarik, Bang. Gimana rasanya, Bang? Mengizapkan. Teh tarik bener ini. Iya, dia tuh sebenarnya jatuhnya teh sebenarnya. Karena dari daun kopi. Dari daun. Kalau teh Teh. Teh itu kan banyak jenis tanamannya. Tasty so nice. Juga bisa dijadikan apa? Sementara rasanya nice. Rasa teh tarik. Masih bambu-bambu sih tuh. Hai, Kak Ipat baru gabung. Kurangnya lagi kemudian ini. Ini namanya air kawa. Iya. Waalaikumsalam. Tidak terima sumbangan, Ibu. Tak cukup bawannya. Pesan lagi. Kan cari lawan kan? Panas gak? Siapa? Ya kakak. Minta cabai di. Tidur situ.
Wah, nggak tahu kalau Bapak kasih kami TikTok, Pak. Enggak, ini vlog, daily vlog kita kan. Jadi kita di mana? Kita di Desa Pariangan. Hah? Desa Pariangan. 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 Ngapain di sini? Praktikum Jadi dari jam berapa kita berangkat tadi? dari jam 8.30 Sampai jam 6. jam 6. Jadi sekarang kegiatan apa ini? Kuliah umum. Kuliah umum. Iya, Pak. Di mana? Di sini, Pak. Di kafe apa namanya nih? Nagari Tuo. Oh, Mak Il, salahkan Mak Il. Apa tuh? Foto untuk Mak Il. Yang mana? Kan mereka yang minta foto kan sama Zawil? Di mana? Ya, yang tadi kita foto sini. Kegiatannya? Mau makan nasi. Selepas makan kita mau kuliah umum sama Pak Darwis. Jangan lupa lihat ya. Stay tune. Tadi berapa? Makan apa kalian? Geprek nih Pak. Ayam penyet Pak, ayam penyet Pak. Salah tuh, ayam mati kalian makan. Betul. Ambil itu Pak, dimakan aja nih. Ibu nu nambah nasi. Ah iya tambah cik. Tambah cik lai. Tambah cik. Nasinya Pak. Hah? Mau nambah nasinya di mana? Ah, di sana aja. Masak sendiri tadi. Masak sendiri. Penasaran lo kemana dia tadinya? Apa? MBG ya? Iya Pak. Ini ada sayur, ada sambal, ada ayam, ada proteinnya. Proteinnya dari Prabowo. Prabowo. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Geografi Bapak Dr. Muslim MS MAG. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Pendidikan Geografi Bapak Hendra Saputra MPD. Yang kami hormati seluruh dosen pengampu mata kuliah beserta dosen-dosen yang telah hadir membersamai kita. Yang kami hormati Wali negeri yang diwakili oleh Jorong Bukwa dan Jorong Pariangan. Yang kami hormati Pok Darwis yang diwakili oleh Pak Devi. Yang kami banggakan seluruh panitia beserta hadirin yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua Jurusan Pendidikan Geografi Bapak Dr. Muslim. Yang terhormat Sekretaris Jurusan Pendidikan Geografi Bapak Hendra Saputra MPD. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Pendidikan Geografi yang pada malam hari ini hadir bersama kita untuk mendampingi kita kuliah praktikum besok dan di hari Minggu. Yang terhormat Wali Negari yang pada malam hari ini diwakili oleh Wali Jorong Bukwa dan Wali Jorong Pariangan. Kemudian istimewa buat Bang Deko
Fakih, Ketua Pok Darwis Kelompok Sarta Wisata Negari Pariangan. Akan berkelanjutan. Ini akan sangat membantu mempromosikan negari kami, negari Pariangan. Dan kalau ada kekurangan masyarakat, kekurangan dari negari Pariangan, itu diharapkan tolong disampaikan kepada pemerintah negari atau melalui Podarwis nantinya. Jadi inilah yang kami harapkan sebagai menerima kunjungan-kunjungan praktek lapangan KKN dari berbagai kampus yang telah kami rasakan beberapa tahun terakhir. Sebab agenda rutin kayaknya kalau KKN di Riau, karena kami hormati bagi rekan-rekan mahasiswa yang sudah memilih tempat KKN-nya di Negari Pulau Pariangan. Oke, tadi ada bantu-bantunya juga. Di sini saya juga akan coba menyampaikannya. Dari mana tiap Bali itu? Dari Telongan Batani. Dari mana asal nenek moyang itu? Dari lereng Gunung Merapi. Oke, baik Kincayes, kita tadi malam nginap di homestay Nabila. Nih homestaynya. Ini udah hari kedua, suasana pagi. Jadi hari ini kita mulai ke lapangan. Hari ini tepat jam 6.38. Jadi rumah masyarakat yang dijadikan homestay. Kami nginap di sini di malam ya, memang nggak ada headwaternya. Airnya dingin, itu sensasinya tidur di sini kalau di daerah pegunungan ini adalah dingin. Oke. Masih banyak kebun masyarakat. Memang daerah pegunungan, daerah kebunan kan. Daerah pertanian. Udaranya eksklusif. Habis itu sorot ke belakang. Jalan-jalan pagi, melihat keindahan Desa Pariangan yang begitu indah, hijau gemilau, asri. Matahari terbitnya sangat cantik sekali. Kenapa matahari terbit? Nampak? Ada sunrise-nya. Ada. Ada ya? Sampai mana turunnya? Tempat Jadi makan ini semalam. turun, ya itu dia tempat makan masjid ini loh. Ibu udah tahu petanya dah, kami udah tahu peta. Udah jago. Ayolah kami ke bawah lagi. Jojing kami jojing. Iya, ini kan jalan kantor sana. Dekat ternyata, Bang. Dekat aja. Jadi Kincayes di situ udah view dari lembahnya kaki gunung yang Merapi. Jadi kita berada di lereng kan? Jadi luar biasa. Oh ini bus kita semalam. ini bus kami malam. Itu dia. Yuk. Bu. Bu. Oh. Cuma kita belum dapat sunrise-nya, sunrise kan? Iya. Matahari terbit. Paling sunset lah kita kejar. Oh, jadi bus parkirnya di sini. Kayaknya hari mendung lah, awan tebal. Nih. Hampir diselimut. Hujan nggak nanti ya? Atau
fluktuasi di daerah pegunungan aja. Kalau mikroklimat nggak seluas ini bang. Ini luasan. Jadi masyarakat udah bangun pagi dan kita di mana? Ini. Ini. Oh. Dan ini acara kami tadi malam. Ini nama Kawah Daun Tanjung Indah. Ini memang kalau ngopi di sini enak. Ini kegiatan kita tadi malam, kuliah kerja lapangan tematik. Wah, ngopi mantap sini. Teh telur. View dulu, guys. Saya di atas tidur mal. Atas mana bang? Ini. Mak, Oh di sini. Pantesan semalam tuh nggak balik lagi. Iya, banyak ini. Sana yang bagus aja. ini view-nya ini. Memang sawahnya dibuat model terasering itu, sehingga kontur tanahnya tidak terlalu hilang. Itu adalah salah satu kearifan lokal masyarakat yang hidup di daerah tepian yang lerengnya landai sampai terjal. Dan musimnya udah panen. Nah, itu di sana. Juga ternyata ya. Tukang ojek pangkalan. Bang, orang di sini pakai matic semua kok nggak balik. Saya kok ngilu ya lihat matic nih bang. Ya, Bang, turun lagi bang. tak ada orang datang. Oh iyalah. Ini antar baju. Terbaju. Oh iya. Saya pun nggak tahu nih bang, mendampingi mahasiswa mana. Ikut aja bang. Ini kalau di daerah kami, daerah-daerah seperti ini memang banyak bang, cuman ya sudah terformalisasi dengan kegiatan ekonomi. Ya. Nanti di sini masih konvensional bang, pakai apa cangkul. Orang nyari titik koordinat. Pas di situ nggak ada orang. Jauh juga bawahnya. Saya kira bisa jalan kaki tadi. Bisa buat nyamper.
Curug Cinulang bang, kan ada lagunya tuh Darso kayak gitu bang. Dan di situ memang prospek pariwisatanya juga, cuman ya tingkat kelokalannya udah hilang. Itu sih memang luar biasa, sangat disayangkan. Investor apa ya, dua sisi mata uang dari sudut pandang juga berbeda ya. Ngapain, ayo Mencari titik koordinat. Ini satu desa ya. Masih satu desa. Jorok itu RT atau RW bang? Desa ini kan di bawah Ya. Ada Lurah ya. lurah lagi. Dusun ya. Di mana kita berhenti? Sini aja nih bang. Kan ini kan tempat turunnya mahasiswa dah. Iya, yang pertama. kalau kita mampir aja ke homestay dulu. Ah, iyalah. Mana tahu masih ada mahasiswa yang tidur di situ. Iya. Oke. Oh iya, baru nampak rumah gadangnya di dalam ya. Ini dia bang. Ada. Kan di sini ya, dia bang ya. Titik pusat budayanya enggak bang? Bu, Kakak kayak semua kayak. Iya masih bang. Ada yang mau Jack? Naik ke atas. oh mobil aja. Oh, mau naik ke atas lagi? Aduh, iya. Tapi mau sini. Enggak, kata Regis kita nunggu dekat kafe semalam. Oh, kembali ke atas. Ya, ada yang maju mobil di sini. Yang mahasiswanya udah di makam Tantiju Gurhana. Ini makam yang Bu. jadi desain rumah gadang tuh ya. Kalian ngapain di sini? Nyuruh responden tuh Kok dicari, duduk? lain ditunggu. Sekitar wilayahnya di sekitar sini apa? Ini makam Tante Jo ini apa? Apa penjelasannya? Makam Tante Jo Gurhano. Ini makamnya katanya tadi oleh Akamsi sini adalah makamnya mendesain rumah gadang. Cuma kita nggak bisa masuk karena dikunci. Dikunci ya. Oh, ini udah jadi cagar budaya. Ini ada palangnya. Jadi cagar budaya. Ini isinya dalam. Jadi makamnya kayak makam purba gitu, tetapi dari tandain dengan batu-batu sebagai ada makamnya. Apa sih ceritanya nih? Oh, dada-dada lah. Kemana? Cincayers. Coba lihat kan baju kita dulu. Baju kita. Nah. Iya. Geografi education. Oh, kurang ini ya.
Jadi kita mau ke air terjun. Air terjunnya apa namanya? Air terjun Pariangan. Air terjun apa namanya, Pak? Guguk Pariangan, Pak. Oh, Guguk Pariangan. Guguk Pariangan. Jadi kawan-kawan kita akan ke air terjun Guguk Pariangan. Seperti apa air terjunnya? Kita ikuti Bu Rahmah ini. Ini yang nggak pernah ke hiking nih, ha. Tiba-tiba hiking ya. Kreseknya aja Alfamart. Entah pensan sampai di atas, kita nggak tahu. Tuh perjalanannya masih jauh. Ya udah dilihatkan ya. Nak manggil orang. Halo, kita ada di hutan. Kita menuju air terjun Guguk. Jadi ini yang namanya pariwisata berkelanjutan tuh tak mau dia bikin apa jalan karena merupakan alam kan. Tak mau orang luar. Buat jalan setapak juga nggak mau orangnya. Nggak, dia jalan kayak gini aja biar dibiarkan natural, tidak merusak alam kalau di. Awas awas, lubang-lubang. Hati-hati. Hati-hati jalannya. Kemana arahnya Ge? Wih ikan banyak loh. Habis ini langsung berendam air panas. Jalannya semakin pesona. Enggak, Cinya kan? Oh, induk-induknya tadi kan? Baik, adek. Anak-anak tuh gak ada gitu. Membalik gigi banyak trika, buat trika. Oi, sudahlah. Megi balik lama sih sama Megi itu. Malam rame-rame kok Kak. Lamaron. Kok lamaran? Tapi ini happy kak. Bukan pakai blush on. Tentu setelah keringat. Bantu pegang molnya. Mahin lagi bah aja demam ya. Iya. Airnya dingin. Jadi bah semua. Itu tuh. Sampai di situ cuci tangan. Dari terjun. Ya, sebentar lagi 5 menit lagi. Enggak lah, baru kok tadi kan. Mak. Kalau jatuh kok lucu kan? Berhasil. Jadi kita menuju air terjun Guguk Pariangan. Seperti apa air terjunnya? Inilah medannya. Gampang ya? Jadi bu, pak. Lihat jalan ya. Gunakan sepatu ejer. Iya, nggak apa-apa. Forever. Besti. Wajib. Punya Mbak. Hati ya. Satu. Ini udah butuh. Udah proporsinya nih kok. Kerja sesuai tupoksi masing-masing aja. Sesuai dengan titik pengamatan. Lanjut. Hah? Oh, udah sampai terjunnya. Oh, ini bagus nih. Belum. Oke, kita hampir sampai air terjun Guguk Pariangan. Ini dia
Ini mana orang? Licin. Lewat mana nih? Yang mana licin tadi, Bang? Apa? Dia nggak licin, batunya bergeser. Cari yang kering aja. Batu tuh bergeser ya. Tuh bergeser ya. Itu dia jatuh. Bisa? Dah. Naik atas. Naik kayu. Emang kayak gini jalur? Namanya air terjun. Ini jemur sepatu. Bisa? Ya, tunggu Bu Rahmah. Lewat mana? Masih jauh ya, Bu? Iya, Bu. Apa, Bu? Kalian kenapa? Oke, Kincayes, kita udah sampai terjunnya. Itu air terjun Guguk Parahyangan. Dari sana sampai sini perjalanannya sekitar 20 menit. Ini air terjunnya di balik di balik. Nih. Oke, ini air terjunnya. Lanjutlah. Yang 4 dah. Oke, Kincayes, kita udah sampai di air terjun. Namanya tadi Guguk Parahyangan. Jadi air terjunnya ini membutuhkan waktu dari homestay kami ke sini ini sekitar 20 menit jalan kaki. Nah, jadi ini air terjunnya. Ini musim kemarau ya. Biasanya kalau air terjunnya di musim hujan, air terjunnya lebih kencang. Airnya ini penuh biasanya. Tapi karena musim kemarau, air terjunnya mengecil, dan kebetulan mahasiswa juga praktikum di sini mengambil titik sampel sambil melihat wilayahnya. Kemudian sekelilingnya ini adalah hutan, di bawahnya kebun masyarakat. Jadi memang masih asri, masih udaranya sangat bagus. Ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dah, Pak. Oke, Kincayes, itu air terjunnya. Air terjunnya setinggi sekitar 10 meter sampai 15 meter di atas dari puncaknya. Tadi saya sampaikan bahwa air terjunnya masih kecil karena musim kemarau. Kalau musim hujan, air terjunnya mungkin lebih deras gitu. Dan di bawahnya ada kolamnya untuk mandi. Gitu. Oke, ikuti terus videonya dan jangan lupa untuk selalu subscribe.
Ini makan siang. Cuci tangan. Oh iya, minta tolong ya bang. Kalau misalnya ado, pasangan yang ikan. Mana? Ya. Kalau Ikan. enggak, ya udah nunggu sebulan lagi aja. Terus bara punya Pak apa tuh apa bara kirim kemari ya bang ya. Itu niat olahraga tuh dong. Vlog masuk Apa ini? makan goreng Pak. Oh, goreng Pariangan ya. Kalian ngopi. Goreng atau ngopi? Sekalian ngopi. Ngopi Pak. Gorpi Bang. Gorpi. Goreng kopi. Jadi kita udah sampai jam makan siang. Jadi aktivitas hari ini kita makan siang di sini. Ada sebagian kawan-kawan masih di bawah mencari data. Ini kalian udah selesai datanya? Kalian ngambil apa hari ini? Tentang sumber daya air domestik. Jadi apanya kalian ambil air? Kami wawancara Mbak sama warga tuh gimana kondisi air di Pariangan ini. Ah. Kan udah 5 bulan kan dia kemarau, jadi airnya tuh kecil. Jadi gimana cara mereka tuh memenuhi kebutuhan airnya tuh dengan cara mereka tuh turun ke sungai, ambil air di mata air, mereka tuh mandinya di sana. Tapi kalau untuk memasak kayak minum itu tuh masih cukup untuk air yang dari pengaliran pam tuh Pak. Itu pam tuh swadaya masyarakat atau punya pemerintah? Swadaya masyarakat. Sumbernya masih mata air juga? Ya. Oke. Jadi juga itu Pak, dengan apa mata airnya kan kurang Pak, sawahnya juga jadi kering, jadi pendapatan mereka tuh juga ekonominya menurun karena udah 5 bulan kemarau di sini. Oh, 5 bulan. Ya. Mie-nya gak kemarau ya? Mie-nya nggak kemarau Pak, insya Allah ini nggak kemarau Pak. Makan Pak. Ya, lanjut silakan makan kenyang-kenyang karena kalian akan membuat laporannya. Alhamdulillah. Ya, oke. Ini lagi ngapain? Lagi siang Pak. Jadi kalian ngapain tadi? Kami wawancara, observasi wawancara Tentang dinamika penduduk dan pemukiman di lereng selatan Gunung Merapi. Nah, hasilnya apa kalian temukan? Mana lebih banyak penduduknya? Penduduknya lebih banyak dia mengelompok gitu Pak, misalnya tuh. Ya, bagian mananya di bawah kakinya, di atas. Di bawahnya, di bawah sini. Di bawahnya lebih banyak. Jadi kalian lagi ngolahnya? Iya, lagi ngolah. Oke. Tidak selesai ngambil data? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Tapi beda judul Pak. Oh, kamu apa judulnya? Saya tentang persepsi spasial masyarakat lokal terhadap ekonomi pegunungan di ekosistem pegunungan di negeri Tua Pariangan. Apa yang kalian apa? Kayak perspektif kayak pandangan masyarakat tuh tentang pegunungan yang di situ Pak, yang di Pariangan. Terus apa temuannya? Nah, yang pertama itu dari pangannya itu mereka itu dari tanah kan tadi ya sini Pak, itu dulu Pak. Bentar ya Pak, ya Allah durasi. Nah, tanamannya tuh kayak menyesuaikan gitu Pak. Kalau di daerah lereng tuh misalnya kayak tadi itu kata bapaknya ada daun bawang, kemudian ada alpukat dan lain sebagainya gitu Pak. Terus tuh kami nanyakan Pak, terus tuh tanamannya tuh dijual atau untuk konsumsi sendiri? Terus kata bapaknya dijual, sebagian juga ada yang dikonsumsi. Terus kalau misalnya jualnya di pasar, itu harganya lebih beda daripada harga yang dijual di rumah gitu. Kalau misalnya di pasar tuh mungkin 11 ribuan, tapi kalau yang di rumah sekitar 8 ribuan gitu. Jadi lebih mahal dibawa ke pasar, jadi banyak yang bawa ke pasar gitu. Oh, berarti tidak selesai hari ini? Masih, banyak kayu Pak. Selesai. Oke, lanjutkan. Ya Pak. Aduh. Pak, saya kesini Bapak pergi. Oh, Nopen. Nopen meneliti apa Nopen? Sama Pak, persepsi spasial masyarakat. Jadi sama aja datanya? Bukan, beda. Kan beda responden. Ada beda responden. Apa temuanmu? Temuan saya Pak, mereka itu persepsinya antara masyarakat tua dan muda itu berbeda. Apa beda? Terhadap gunungnya. Kalau masyarakat muda itu anak-anak muda tuh menganggap gunung tuh udah nggak sesakral
masyarakat tua, karena masyarakat tua tuh memandang gunung tuh kalau ada musibah pasti ada sesuatu nih, gejala sosial nih yang terjadi gitu. Di gunung itu. Di gunung pasti ada yang melakukan sesuatu nih gitu. Kalau anak muda dia tuh kaitannya nggak ada, kalau gunung meletus ya udah karena gunung meletus pengen meletus saja kayak gitu. Oh gitu. Udah selesai datanya? Sudah Pak, tinggal mengolah data. Mantap. Ya, oke lanjutkan. Mantap. Ini kajur kita. Enak Pak. Mak. Ini ibu dosen kita. Yang kelaparan. Udah ke lapangan, sudah ke air terjun. Insya Allah lemaknya ukuran 0,001 on. Tambah lagi lemak. Ini tambah lagi lemaknya. Lapar katanya. Bikin mie lagi. Mie lagi. Ini Bu Rahmah, ketua gengnya. Itu anggota termuda kita. Presentasikan. Meskipun yang dipresentasikan itu tidak lengkap, itu tidak apa-apa. Karena tadi saya sudah panggil masing-masing kosma. Jikapun tidak bisa mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint, bicarakan saja apa yang diperoleh di lapangan. Dari 6 kelompok itu dibagi di 3 jorong, kecuali kelompok 2 yang hanya di jorong Guguk. Jadi ada jorong Pariangan, jorong Padang Panjang Bawang, dan jorong Guguk. Jadi masing-masing kelompok utus 3 perwakilan seperti yang saya sampaikan tadi. Apa kesimpulan dari pengamatan dan wawancara di jorong Guguk, apa kesimpulan di jorong Padang Panjang Bawang, dan apa kesimpulan dari jorong Pariangan. Kesimpulan di sini artinya wawancara itu dikompilasi, apa kesimpulan umumnya. Itu saja yang akan kita coba presentasikan pada malam hari ini. Ya, jadi kita bisa lebih menghemat waktu. Nah, untuk pertama itu adalah kelompok 3 dari kelas 3B dengan temanya perubahan tutupan hutan lereng selatan Gunung Merapi dan dampaknya terhadap penurunan kualitas lingkungan. Kelompok 3 ini karena berbicara hutan di sini itu hanya ada di perbatasan antara kampung dengan daerah hulu ya, di lereng tengah Gunung Merapi. Jadi kelompok 3 ini hanya fokus di jorong Guguk dan lahan-lahan masyarakat yang berbatasan dengan hutan. Ya. Dengan judul kami perubahan tutupan hutan lereng selatan Gunung Merapi dan dampaknya terhadap penurunan kualitas lingkungan. Jadi di sini kami menganalisis bagaimana perubahan tutupan hutan lereng selatan Gunung Merapi ini dan dampaknya terhadap penurunan kualitas. Nah, di dalam perubahan tutupan hutan lereng ini memiliki beberapa faktor, dan di dalam faktornya itu terdapat indikator-indikator yang digunakan untuk membentuk sebuah pertanyaan gitu untuk wawancara. Jadi hasil dari pertanyaan-pertanyaan itu kami simpulkan menjadi satu. Gitu. Yang pertama, faktor yang pertama adalah faktor topografi dan aksesibilitas. Nah, faktor perubahan lingkungan ini sangat dipengaruhi oleh faktor topografi dan aksesibilitas. Nah, dari hasil wawancara kami yang dilakukan di 14 titik, kami simpulkan bahwa masyarakat daerah Jorong Guguk ini cenderung memilih untuk membangun sebuah ladang di daerah yang landai atau daerah yang datar. Karena apa? Karena dampak yang ketiga itu dampak terhadap sumber air. Nah, jadi hasil wawancara kami itu kami menyimpulkan bahwa rata-rata masyarakat itu mengatakan bahwa perubahan debit air itu dari dulu sampai sekarang itu berbeda. Kalau dulu itu debit airnya lumayan melimpah gitu. Sekarang itu sudah mulai berkurang, apalagi di musim kemarau. Gitu. Dan juga di musim kemarau ini airnya itu lumayan kotor.
Dampak yang ketiga itu terhadap keanekaragaman hayati. Seperti yang kita tahu untuk masyarakat di Jorong Bogor, khususnya di Nagari Pariangan, di mana hasil temuan kami ini berupa sistem irigasi, yang dimana sistem irigasi ini tidak hanya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada, namun juga untuk lahan pertanian dan juga ada juga peternakan di sana. Khusus pada pertanian ada sawah dan tumbuhan palawijaya. Palawija. Palawijaya. CEO Wijaya. Wawancara kami yaitu di mana sumber mata air ini berasal dari pegunungan, yang dimana juga ada pendapat dari masyarakat di sana yang dahulunya juga masyarakat mengambil air itu berasal dari sungai juga. Jika pada dalam kurun waktu 5 bulan belakangan ini masyarakat ini kebanyakan mengambil air dari sungai. Dengan tanaman padi, kalau lahan kering ini ditanami dengan tumbuhan tanaman seperti cabai, bawang, jagung dan lain-lain. Jadi sumber pengairannya itu ada 2. Kalau untuk lahan basah itu dialiri oleh sumber mata air kaki gunung lereng, ya. Dan sumber dari kaki gunung itu. Jadi kan air dari kaki gunung itu kan mengandung zat Kapur. Balerang. Jadi itu tidak bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari kayak untuk mandi apa segala macam. Jadi kalau untuk pengaliran dari lahan kering itu menggunakan air dari mata air, dia tuh ada semacam kolam. Jadi air tuh terus bertambah kalau misalnya hujan turun, terus dia Di antara alam dan masyarakat di Nagari Pariangan, studi tentang tradisi pertanian dan sistem masyarakat di lereng Gunung Merapi. Langsung saja, kami tadi itu dibagi menjadi 3 jorong, yang dimana ada jorong Pariangan, jorong Padang Panjang Bawang, lalu juga ada jorong Gugua. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu mengenai jorong Pariangan. Nah, yang pertama itu ada indikator mengenai ketergantungan pada alam. Nah, di titik tadi itu kami ada 5 titik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai titik yang dominannya aja ya teman-teman. Jadi kayak misalnya di titik 1, 2, 3 itu sama gitu. Nanti itu yang dimasukkan ke PPT seperti itu. Nah, penggunaan pestisida dan pupuk kimia di jorong Pariangan ini tuh kami lihat di saat pengamatan itu ada banyak daun yang bolong-bolong gitu, yang menandakan bahwa mereka tidak menggunakan pestisida. Para petani itu tidak menggunakan pestisida. Namun pada saat kami wawancara, kami ada bertanya dengan salah satu narasumber kami, bapak itu
langsung. Yang sangat legendaris. Siapa yang pernah mandi di sini, insya Allah akan tampil awet muda. Ayo tampil muda Pak. Romo datang. Oh iya. Masjid tertua di Nagari Parahyangan. Sampai loh. Mandi. Kemana Bu? Hari ini mau kemana? Mencari kesehatan diri. Mandi apa namanya di sini? Mandi air panas, air belerang dari pergunungan. Merapi ya. Merapi. Ya. Jadi Kincayes, kita hari pagi ini mandi air panas. Tempatnya di dekat Masjid Tua Minangkabau Parahyangan. Ini masjidnya. Ini masjidnya udah paling tertua di Sumatera Barat. Salah satu masjid tertua di Sumatera Barat. Biasanya ramai di sini. Ini ya, kita masuk untuk mandi. Kita lihat di mana mandinya. Nah ini yang ada di dalam kompleks ini. Prestasi Gerbang Biaro Balai Saruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anggota udah sampai di atas. Kita tahun 2023 kemarin sempat banjir bandang di sini. Erupsi dari Gunung Merapi, hujan deras. Di sini deh. Ini airnya. Jadi di bawah ada juga tempat mandinya, tapi khusus di atas ini ada kolamnya. Belum Mbak, Bu. Atas kan mandi ya? Mandi? Kolamnya? Oh sini? Hah? Tapi katanya atas. Oh. Oh gitu. Dari mana Bang? Dari Pekanbaru. Kawan-kawan tadi mana ya? Kawan yang mana? Ada rombongan. Enggak ada di sini dong, di bawah kini penjoran dak. Nah, naik tangga tadi, saya serapan pula dulu di bawah deh. Mungkin sebentar ya Bang, ada yang keluarga nunggu ya. Oh. Oke Kincayes, kita udah sampai di kolam air panasnya. Ini kolam air panasnya. Jadi kebetulan saya sendiri aja. Kita coba mandi ya. Jadi
Oke, baik Kincaya semuanya. Jadi kebetulan kolam renangnya hanya saya dan Pak Kajur yang ada di sini, jadi agak leluasa. Jadi memang air yang turun itu air panas. Kalau sanggup badan langsung aja apa? Mengelupas. Tapi kalau nggak ada air di dalam kolamnya hangat gitu. Jadi kadang-kadang karena hujan juga tadi malam, airnya nggak terlalu panas sekali, hangat lah rasanya. Kemudian tapi kalau di pancuran itu memang panas. Jadi pas pula momennya hanya saya dan Pak Kajur yang ada di sini, jadi leluasa kami berenang gitu. Dan sebelahnya khusus perempuan, dan sini khusus laki-laki. Jadi dipisah oleh apa? Kemudian airnya tidak bau belerang. Memang air jernih tapi tidak bau belerang. Ada setengah air panas itu bau belerang gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi kalau ke sini ke Pariangan sempatkan, memang masyarakat di sini mandi air panas. Ada air panas di bawah pancuran. Itu memang air panas murni betul untuk mandi kayak pancuran air panas. Itu mungkin saya nggak sanggup. Kalau masyarakat di sini udah biasanya mereka langsung ke situ. Tapi kalau saya di sini aja di kolam renang. Jadi begitu Kincayas sempatkan hadir di sini. Kalau ke Pariangan mandi air panas itu salah satu rutinitas di pagi dan di sore hari. Dan di bawah itu ada masjid Tuo Minangkabau, adalah masjid yang dibangun pada tahun 1918. Kemudian di sekitar-sekitar itu juga banyak jualan-jualan jajanan. Jadi Kincayas bisa berwisata kultur gitu di sini. Oke, ikuti terus video ini. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe dan like video. Oke, baik Kincayas, kita udah untuk packing pulang. Ini acara penutupan. Jadi udah 3 hari kami di sini, dari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini udah mulai untuk ini. Jangan lupa subscribe and share and comment. Oke. Ini yang paling lama nunggu orangnya. Itu dia sana acara tutupannya. Pak, jangan lupa apa? Jangan lupa like dan komen TikTok Pak Ismail. Bukan TikTok nih. YouTube. YouTube nih. Oh, jangan lupa subscribe. Apa sih? Ya, biar ada lucu-lucu ya Pak. Aduh. Nah, merusak videomu. Parah. Dimasukkan video sembarangnya ngomong. Indahnya lucu-lucu Pak, biar tambah banyak yang nonton. Nih si Fando, pemuda yang selalu jatuh cinta nih. Wop. Jadi ini barang-barang anak-anak mahasiswa kita. Kayak pindah kos saja. Nah, itu si Zaid yang ada tuh. Si Fikri apa? Fikri. Inhil, belum pernah naik gunung kan? Daerah gunung. Lah cepat.
Bapak awak lagi di sini. Iya. Halo guys, kami mau pulang guys, mau ke Bukit Tinggi. Dadah, stay tune guys. Masuk TikTok nggak Pak? Ya, nggak jadi apa. Ini dia selebritinya Pak. Bintangnya Pak. Bintang jatuh. Ya. Meteor jatuh Pak. Masih ada sih? Masih ada sih? Ya, si Pak. Mana? Lihat. Diusirmu? Isyarat menunjukkan kepergian kita kayaknya mau diratapi ini. Ya, tapi alhamdulillah kita bersyukur betul pada kesempatan ini saya tidak akan berpanjang mukadimah. Hadirnya Pak Kepala Negari, Wali Nagari Desa